Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, jadi saya baru saja menonton podcast Endgame-nya Pak Gita tadi bersama dengan Dr. Tirta ya. Ya, mereka membicarakan ya beberapa hal. Fokusnya itu di kesehatan, kemudian pendidikan, dan ada juga di bisnis juga ya. Oke. Jadi yang saya ingin lakukan di sini adalah seperti biasa, saya ingin melatih bagaimana saya mendapatkan, memperoleh mengasah skill saya dalam berbicara. Ini adalah salah satu medianya. Dan dari apa yang saya saksikan tadi, sebenarnya juga saya ingin mengelaborasi banyak hal gitu. Tapi juga dikatakan di situ yang dibahas tadi ada tentang pendidikan ya. Pendidikan kita itu salah satu masalahnya adalah ya pengajar kita mungkin belum memenuhi standar kualitas yang baik. Mungkin di antara pengajar-pengajar itu ada saya juga. Saya ya walaupun saya sedikit saya juga bermain di sekolah ya. Saya ada membersamai anak-anak asrama setingkat SMP, SMA itu untuk belajar. Itu di bahasa Inggris dan matematika. Padahal kalau mau berbicara kemampuan, saya sendiri memang seperti ini. Jadi belum begitu menguasai materinya. Saya belajar dengan sebisa mungkin ya. Saya mempelajari materi-materi dulu ketika saya SMP, SMK. Itu antara memang mungkin fasilitas pengajarnya juga ya kurang untuk saya merasa seperti itu. Dan juga memang dari sayanya malas, matanya belum terbuka ya. Sampai akhirnya saya ditawari untuk membersamai lah siswa untuk belajar bersama. Jadi dan untuk mendapatkan pengajaran berkualitas juga dikatakan bahwa memang perlu dijamin kehidupannya para pengajar ini. Jadi sekolah itu atau instansi pendidikan itu kalau bagi kita yang bekerja gitu kan, itu seperti makanan. Kemarin habis bahas semut ya, ada makanan mereka datang. Nah kalau makanannya tidak manis, tidak menarik bagi semutnya nggak datang. Nah, mereka nanti datangnya ke perusahaan-perusahaan yang membawa pendapatan lebih. Nah, tapi terlepas dari itu, di antara hal yang penting untuk menjadi seorang pengajar adalah memiliki kemampuan untuk storytelling yang baik. Jadi dapat menceritakan. Jadi statementnya Pak Gita tadi ya, pernyataannya Pak Gita bahwa guru yang walaupun dia tidak begitu menguasai dimensinya, dia tidak begitu menguasai fisika, dia tidak begitu menguasai kimia, tetapi ketika dia dapat berstorytelling, menarik, mengajak siswa, mengajak para pelajar untuk berimajinasi, itu akan memiliki potensi lebih besar dalam menghasilkan siswa-siswa yang sukses, yang menjadi fisikawan hebat. Dan mungkin itu juga sedikit saya rasakan ya, walaupun pengajar ini waktu SMP ya, walaupun mungkin menguasai ya, beliau menguasai, tapi ketimbang menjelaskan materi secara textbook, kemudian ya intinya secara materi lah, dan tapi beliau itu mengajak banyak bercerita. Ya akhirnya di samping memang para siswa juga nanti juga cerita doang gitu kan, akhirnya yang pertama kan mereka mau masuk dulu gitu.
setelah masuk nanti mau diarahkan kemana kan itu lebih mudah. Ini bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita untuk berstorytelling? Tentu yang pertama banyak belajar, banyak membaca. Saya 2 hari ini belum membaca ya, saya harus membaca nanti. Kemudian belajar itu tidak hanya dengan membaca teks. Jadi kita renungkan setiap kejadian yang ada sama kita, ya, belajar. Jadi kita harus ada dulu bahannya untuk diolah, kita harus punya gitu. Baru yang kedua, ya kita praktek. Nah, jadi pengalaman itu memang sangat berpengaruh. Mungkin secara teori ya kita sejak SD pun ngerti ya bagaimana, janganlah SD, mungkin saat SMP kita ngerti gitu, apa yang diperlukan untuk jadi storyteller yang hebat. Atau mungkin saat ini pun kita ngerti gitu, untuk jadi storyteller hebat ya tentu kita bisa melakukan hal-hal yang teknis ya. Saya juga tidak mempelajarinya lagi sih ya sebelum ini. Nah, kemudian juga praktek. Kita harus membiasakan diri. Oh, tahulah kita kalau misalnya naik mobil, ya itu ada setirnya, kemudian ada tuas rem tangan, ada juga pedal gas, rem. Saat ini mungkin saya tahu itu ya, fungsinya apa, mungkin saya tahu. Kemudian melihat ke kaca spion, gunanya untuk apa. Ya, tapi kalau nggak pernah praktek gitu kan, tetap nggak akan bisa saya tuh untuk bawa mobil. Sampai saat ini saya masih agak trauma. Kemarin coba ngegas mobil, loncat, hampir pergi ke alam sebelah mungkin, atau membawa orang pergi ke alam sana. Tapi intinya ya kita perlu praktek. Dan ini adalah bagaimana saya melatih diri saya untuk storytelling. Ini baru hari ketiga. Kemarin sudah pakai bahasa Inggris. Nah, juga mungkin ini juga akan menjadi media saya untuk belajar berbicara dalam bahasa lainnya juga. Saya mungkin, walaupun mungkin pas sehari-hari saya mungkin menggunakan bahasa daerah, sepertinya bahasa daerah saya juga perlu ditingkatkan. Kemarin juga saya ada chat dengan teman saya. Kita ini sedang banyak menggunakan AI. Jadi AI ini untuk ya pekerjaan kita lah. Dan setelah kita cari yang open source itu kebanyakan dari Cina. Ini Cina lama-lama makin gila. Kayaknya kita patut juga nih belajar Mandarin. Nah, banyak hal lah. Nah, kemudian juga disebutkan selain dari segi pengajar, ya memang dibangunnya ini untuk pendidikan itu ada 3 hal tadi. Dr. Tirta bilang ya. Yang pertama itu kebiasaan kita dulu, kebiasaan pribadi. Jadi budaya kita harus memang budaya yang membiasakan diri untuk membaca. Budaya membaca, saya masuk tidak ke dalam verb. Ya, jadi di anak-anak itu dibiarkan ya dekat dengan buku. Waktu itu Najwa Shihab juga bilang, ya belilah buku gitu, walaupun nggak dibaca, taruh di rumah kita. Nanti kalau anak-anak kita iseng, ya dibuka-buka juga bukunya, akhirnya kan terbaca juga. Jadi aksesnya dulu harus ada. Kenapa sekarang kita itu anak-anak kita susah fokusnya? Itu diantara alasannya adalah ya mereka terpapar dengan sosial media. Dan sosial media ini menurunkan fokus dengan format video pendek yang populer sekarang di TikTok, Reels. Ya. Jadi rata-rata fokusnya itu orang-orang sekarang itu rata-ratanya 6,5 detik. Belum ada 10 detik tuh kan. Belum ada 10 detik, kalau tidak menarik scroll. Makanya konten-konten sosial media itu poin penting itu harus disampaikan di 5 detik atau 10 detik awal pertama. Kalau nggak menarik di scroll. Ini saya menyadari juga.
kemarin saya mulai seperti itu ya. Padahal saya sudah ingin membiasakan diri biar ketika saya nonton bahkan konten pendek pun saya usahakan untuk nonton sampai akhir. Tapi karena memang format sosial media ini dia kan tidak kita cari terus kita buka ya, dia menyodorkan sama kita. Jadi apa yang kita nggak mau mungkin kita scroll. Tapi mengutip dari Agus Halim yang CEO-nya link.id, saya lupa nama aslinya. Bahkan ketika scroll itu sudah keputusan. Dan ada postingan di Instagram mengatakan bahwa sebenarnya kita ini punya kuota gitu. Kita ini dalam mengambil keputusan itu terbatas. Jadi tidak bisa kita melakukan jutaan keputusan dalam satu hari. Ada kuotanya, ada batasnya. Ini kan kita manusia terbatas. Bahkan mungkin semua hal yang ada di dunia ini terbatas. Oke, dari situ. Jadi budayanya dulu dibangun. Kemudian yang kedua tadi lingkungan. Di antara lingkungan itu yang pengajar juga. Jadi anak-anak itu jangan dibiarkan mereka tidak punya ruang untuk berbicara. Jadi kalau misalnya ada anak yang ketika disuruh, ayo maju di depan umum, ayo bicara. Bingung dia. Karena memang ketika di rumah dia tidak diperkenankan untuk berbicara, tidak dikasih izin. Jadi sama orang tua tuh, udah nggak usah ikut-ikut pembicaraan orang tua. Kamu apa? Masih kecil. Anak kemarin sore. Dan semacamnya yang seperti itu, sehingga di keluarga saja dia tidak diperkenankan untuk bicara, apalagi ketika dia keluar. Jadi cukup ramai ya, karena rumah saya ini bukan rumah saya, rumah orang tua saya ini dekat dengan, dan memang ini jalan utama, jadi ramai ya. Saya berharap suara saya sih cukup terdengar ke sana. Oke, kemudian dari yang ketiga itu lingkungan ya. Makanya ya bagi kita ini kan pelajar ya, sesama pelajar kita harus open minded, kita harus terbuka, karena memang apa yang kita ketahui jauh lebih sedikit daripada fakta yang ada di dunia ini, atau orang ketahui lebih banyak yang kita tidak ketahui daripada apa yang kita ketahui. Jadi wajar. Bahkan ketika anak kecil, pengalaman anak kecil aja, kita kan nggak pernah mengalami masa kecil anak usia 9 tahun yang sekarang, anak usia 6 tahun, 7 tahun, adik-adik kita yang sekarang. Ketika mereka masih kecilnya itu kan kita kan nggak mengalami. Digitalisasi kan saya ini termasuk orang yang transisi lah. Jadi saya masih menikmati kalau main-main di hutan sendirian gitu kan. Itu saya masih sangat menikmati karena belum begitu terpapar dengan teknologi. Jadi kita terbuka ketika ada orang berbicara, ya kita dengar. Nah ini pentingnya bagi kita tuh banyak mendengar ya. Jangan berbicara hanya karena ingin berbicara. Jadi kita tidak merenungkan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Nah itulah salah satu pengaruh dari algoritma sosial media kita sekarang. Ketika kita mengambil kesimpulan itu tidak dengan berpikir panjang, dan mungkin saya juga perlu ya nanti untuk ketika nonton video pendek pun harus dengan keputusan yang bulat, dengan kesadaran penuh. Nah, pembiasaan pribadi, kita memang banyak belajar, banyak membaca, kemudian lingkungan juga membuat kita bisa untuk terus berpikir. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita paham, kita mengerti, dan kita juga senantiasa mengevaluasi apakah pikiran kita ini benar, apakah pikiran kita ini masih relevan dengan masa kini atau kondisi kita saat ini. Kemudian yang ketiga itu baru dari sistem, dari pemerintahan.
itu dikatakan tadi ya. Jadi sistem pendidikan kita gitu. Nah, memang hasilnya itu tidak langsung terasa. Saya baru 3 hari bikin video model beginian, mungkin tidak begitu terasa, belum. Memang harus ditunggu sampai 12 tahun. Jadi prosesnya itu tidak sekejap mata gitu kan. Oke, baiklah. Tapi mari kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita manfaatkan sosial media, kemajuan teknologi sekarang itu untuk pertumbuhan kita. Kita manfaatkan AI untuk belajar. Kita juga buka YouTube, ya, itu cari hal-hal yang bermanfaat. Dan paradox of choice ya. Jadi juga kita mungkin harus membatasi bagaimana sosial media kita. Kalau saya pribadi di YouTube itu saya menggunakan nonaktifkan histori tontonan dan rekomendasi, sehingga itu dihapus dulu, histori itu dihapus semuanya, kemudian di stop, dijeda histori tontonan. Nanti pada akhirnya dia YouTube itu menutup rekomendasi yang langsung, sehingga kita bisa lihat tayangan-tayangan yang disediakan oleh channel yang kita subscribe. Jadi bagusnya itu ya kita pilih orang-orang seperti apa yang akan kita tonton. Karena ada istilah tontonan itu tuntunan. Itu yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ya. Oke. Jadi kita mulai pembiasaan dulu dari diri kita sendiri. Kita mulai banyak membaca, kita juga ya manfaatkan sosial media itu untuk perkembangan kita, untuk pertumbuhan kita. Karena kalau tidak seperti itu, kita yang akan diperbudak sama teknologi ini. Kita lihat ya bagaimana ya teman-teman kita mungkin ya